Kita lanjutkan soal nomor 24. PT Sukses Jaya mengimpor bulldozer. HS code 8429.11.00 dari Caterpillar Incorporation. Di sini dikatakan mengimpor. Berarti kemungkinan besar soal ini adalah soal tentang PPh pasal 22. Kita lanjutkan. Seharga 850.000. Berarti kita harus hitung CIF atau cost, insurance, dan freight untuk menghitung PPh pasal 22 terutangnya. Yang pertama cost, yang kedua insurance, yang ketiga adalah freight. Cost-nya di sini disebutkan 85.000. Kemudian dalam pengangkutan ke Pelabuhan Tanjung Emas di Indonesia dikeluarkan biaya kapal dan asuransi perjalanan kapal secara urut 8.000 dan 2.000. Berarti yang 8.000 ini adalah freight dan 2.000 adalah insurance. Kita bisa pindahkan 850.000. Ini masih dalam US dollar ya. Kemudian insurance-nya 2.000. Kemudian untuk biaya kapal 8.000 atau freight ya. Sehingga kita dapatkan CIF-nya dengan cara menambahkan cost, insurance, dan freight. Hasilnya adalah 850.000 tambah 8 tambah 2 jadi 860.000. Kita lanjut. Bea masuk yang dikenakan sebesar 10%. Dan bulldozer tersebut tidak ada dalam lampiran 1, 2, dan 3. Kita bisa hitung untuk yang bea masuk. Cara menghitung bea masuk itu adalah CIF dari tarif dikali CIF. Di sini katanya tarifnya 10%. Berarti 10% dikali 860.000. Hasilnya 86.000. Maka kita dapat yang namanya nilai impor. Didapat dari CIF ditambah dengan bea masuk. Hasilnya adalah 946.000. Masih dalam bentuk dolar. Kemudian di sini ada keterangan tentang ini bea masuknya tadi 10%. Kemudian ada keterangan tidak ada dalam lampiran 1, 2, dan 3. Artinya tarif yang gunakan adalah tarif sebesar 2,5%. Jika dia memiliki API. Kita lihat di sini PT Sukses Jaya mempunyai API. Artinya tarif yang digunakan adalah 2,5%. Setelah kita mendapatkan nilai impor, maka kita hitung nilai impor dalam rupiah. Ini nilai impor dalam rupiah berarti 946.000 dikali kurs. Kursnya berapa? Kita lihat di soal. PT Sukses Jaya
membayar kepada Caterpillar Incorporation pada tanggal 5 April 2019, menyetorkan PDRI. Nah, PDRI ini singkatan dari pajak dalam rangka impor. Pajak dalam rangka impor itu terdiri dari PPN atau pajak pertambahan nilai, kemudian pajak pertambahan nilai atas barang mewah atau PPNBM, dan yang ketiga adalah PPh pasal 22. Kemudian di sana ya membayarnya 15 April, menyetorkan PDRI-nya ini 5 April, menyetorkan PDRI-nya 12 April, dan menyampaikan PIB. Nah, untuk PIB ini singkatan dari pemberitahuan impor barang. Nah, sekarang di sini ya tanggal 5 April kita tahu tadi ini untuk yang bayar 5 April. Kemudian tanggal 12 April PDRI disetorkan, kemudian yang 18 April ini PIB. Mana yang digunakan? Nah, kita bisa lihat di dalam aturan. Bisa dibuka di PMK ya. Peraturan Menteri Keuangan strip 34 strip garis miring PMK titik 010 garis miring 2017. Nah, di sana dijelaskan tentang kapan saat terutangnya PPh pasal 22, karena ini menyangkut tarif atau kurs yang digunakan. Nah, kemudian kita dapatkan tepatnya ada di pasal yang keempat. Ya. Pasal 4 ayat yang ke-1 dan ayat yang ke-2. Kita bacakan ayat yang ke-1-nya. Pajak penghasilan pasal 22 atas impor barang terutang dan dilunasi bersamaan dengan saat pembayaran bea masuk. Berarti bayarnya itu pada saat bea masuk. Kemudian kita baca di pasal 4 ayat 2-nya. Dalam hal pembayaran bea masuk ditunda atau dibebaskan dan tidak termasuk dalam pengecualian dari pemungutan pajak penghasilan pasal 22 sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat 1 huruf B, pajak penghasilan pasal 22 terutang dan dilunasi pada saat penyelesaian dokumen pemberitahuan pabean atas impor. Berarti penyelesaian PIB ya. Pemberitahuan impor barang. Nah, di sini kapan bea masuk itu dibayarkan? Tentu pada saat PDRI, pajak dalam rangka impor. Karena pajak dalam rangka impor itu terdapat PPh pasal 22. Untuk menghitung PPh pasal 22, yang harus dihitung adalah CIF ditambah dengan bea masuk. Sebagaimana yang sudah kita hitung di atas. Sehingga yang digunakan adalah tarif pajak atau kurs yang PDRI, yaitu tanggal 12 April 2019. Pertanyaan berikutnya ketika kita sudah menentukan
gitu ya. Ketika kita sudah menentukan menggunakan kurs PDRI. Menggunakan yang mana? Kurs tengah BI atau kurs KMK. Nah, untuk menghitung pajak itu menggunakan yang namanya kurs pajak. Nah, kurs pajak itu istilah lainnya adalah kurs KMK atau ketetapan Menteri Keuangan. Sehingga kita bisa coret nih, untuk kurs tengah BI kita nggak gunakan. Jadi, yang kita gunakan adalah 14.191. Sehingga kita bisa hitung untuk PPh pasal 22-nya adalah 946.000 dikali, kita hitung DPP-nya dulu aja ya. Kita hitung DPP-nya dulu ya. DPP PPh pasal 22 dikali 14.191. Ini hasilnya wajib rupiah. Hasilnya wajib rupiah. Kita hitung DPP-nya atau nilai impornya, yaitu sebesar 13 miliar ya, 424.686.000. Nah, itu yang jadi DPP-nya. Jadi kita bisa hitung untuk PPh pasal 22 terutang, yaitu DPP-nya sebesar 13.424.686.000 dikali dengan tarifnya tadi 2,5% karena dia memiliki API. Jadi hasilnya PPh terutangnya itu adalah sebesar 335.617.150 rupiah. Nah, berdasarkan PMK 34 tahun 2017 juga disebutkan tentang pembulatan dalam ribuan, sehingga PPh terutangnya itu menjadi 335.617.000. Nah, ini hati-hati di sini. Ini yang terutangnya 335.617.000. Nah, sekarang yang ditanyakan apa? Nah, ini selain biaya di atas dikeluarkan juga biaya 5 juta untuk menyewa gudang. Itu nggak ada hubungannya dengan impor. Maka pertanyaannya di sini, PPN impor dan PPh pasal 22 yang seharusnya dibayar PT Sukses Bangun adalah namanya di atas Sukses Jaya ya. Di bawah Sukses Bangun. Ya mungkin kesalahan. Nah, sekarang kita udah dapat PPh pasal 22-nya. Sekarang kita hitung PPN-nya. Nah, cara menghitung PPN ya DPP dikali dengan tarif. DPP-nya itu 13.424.686.000 rupiah dikali dengan tarifnya yaitu 10%. Jadi PPN-nya adalah 1.342.468.600 rupiah. Ini untuk PPN-nya. Sehingga sehingga pajak yang terutang ya, yang terdiri dari PPh pasal 22 dan PPN adalah 335.617.000
ditambah dengan PPN, yaitu 1.342.468.600. Jadi hasilnya adalah 1.678.600.000 rupiah. Ini jawabannya. Kita lihat apakah ada jawabannya. 1678085. Ini jawabannya berarti jadi C. Gitu. Jadi ini kita jawab. Jawabannya adalah C. Nah, demikian untuk nomor 24.